Assalamualaikum teman-teman. Kali ini saya pengen cerita tentang seorang ulama yang ternyata masa lalunya begitu kelam. Dan ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa sebanyak apapun dosa kita, sebesar apapun maksiat yang kita lakukan, dan sepesimis apapun kita, jangan khawatir bahwa Allah memberikan kita kesempatan untuk menjadi orang baik, untuk menjadi orang yang baru, bahkan berubah 180 derajat ya dari masa lalu seseorang tersebut. Ini kisah dari seorang ulama yang bernama Al-Qanabi. Nama lengkap beliau adalah Abdullah bin Maslamah bin Al-Qanab Al-Harisi. Dan tahu tidak sahabat, beliau adalah orang yang dikenal identik dengan dunia malam, dan orang di kampungnya di Basrah itu tahu bahwa beliau itu adalah tukang pemabuk, pecandu alkohol. Dan akhirnya titik baliknya di mana? Pada waktu beliau ternyata suatu hari ingin melakukan kemaksiatannya, yaitu bermabuk-mabukan, dan tidak sendiri, bersama teman. Waduh, ini bisa dibilang sultan juga, mengajak teman-temannya untuk bermabuk-mabukan. Nah, pada saat menyiapkan mirasnya di rumahnya, ya, sambil menunggu temannya datang, dia duduk-duduk di teras dengan seorang temannya. Lalu tiba-tiba datanglah seorang laki-laki. Dia kayak tidak senang lihat laki-laki itu. Bertanyalah si Al-Qanabi ya kepada teman yang bersama dia duduk di depan rumahnya itu. Dia tanya, siapa itu? Ini pakai bahasa saya ya. Siapa sih itu? Gitu. Nah, temannya bilang dia itu Syu'bah ibnul Hajjaj. Dia seorang ahli hadis yang terkenal. Waduh, dengan gaya kesalnya nih, dan dia menghampiri Syu'bah ahli hadis tadi dan bilang kepada Syu'bah, sampaikan saya satu hadis. Gitu. Dia minta, Al-Qanabi ini minta disampaikan satu hadis, tapi Syu'bah Ibnul Hajjaj itu tidak yakin untuk memberikannya, karena memang penampakannya Al-Qanabi saat itu memang tidak meyakinkan. Beliau menolak untuk kasih satu hadis, sampai marah. Al-Qanabi namanya peminum alkohol, pasti gampang emosi, gampang marah, dan dia mengancam untuk membunuh, menghunus pedangnya ke leher Syu'bah. Teman-teman Syu'bah hanya bisa melihat, tidak bisa melakukan bantuan, dan akhirnya terpaksa Syu'bah mengeluarkan satu hadis. Tahu hadisnya apa? Inilah hadisnya yang membuat Al-Qanabi itu sadar. Nah, hadisnya kita lanjut di part 2, udah habis waktunya, maafkan. Oke teman-teman, kita lanjut di part 2-nya. Dan akhirnya apa yang terjadi pada saat Syu'bah tidak mau memberikan hadis kepada Al-Qanabi karena memang tidak meyakinkan. Tapi beliau Syu'bah ini diancam dengan pedang ke lehernya, dan karena tidak ada pilihan lain, akhirnya Syu'bah mengeluarkan satu hadis yang disampaikan kepada Al-Qanabi. Dan inilah titik balik di mana Al-Qanabi akhirnya sadar, teman-teman. Hadisnya adalah idza lam tastahi fasna ma syi'tah, yang artinya, jika engkau tidak malu, berbuatlah sesukamu. Hadis riwayat Bukhari. Pada saat itu, mau tahu apa yang terjadi? Tangan yang tadinya menggenggam erat pedang untuk leher Syu'bah itu jatuh pedang itu, kemudian luluh dia, hatinya mendengarkan hadis yang disampaikan oleh Syu'bah, dan dia teringat dengan dosa-dosanya, termasuk dosa-dosanya dalam senantiasa mengkonsumsi miras gitu ya. Dan dia pun akhirnya yang hati yang tadi mungkin kosong dengan nilai-nilai ruhiyah, dengan nilai-nilai idroksilabilah, kesadaran akan hubungannya dengan Allah, itu terisi pada saat itu. Dan akhirnya mau tahu apa yang dilakukan berikutnya oleh Al-Qanabi? Dia pun pulang, dia hancurkan semua miras yang sudah disiapkan untuk berpesta tadi. Kemudian dia bertemu dengan ibunya dan minta izin kepada ibunya, wahai ibu, saya ingin merantau di Madinah untuk merubah jalan hidupku. Ya, kurang lebih seperti itulah. Nah, kemudian beliau tentunya direstui oleh ibunya, dan apalagi yang diminta oleh Al-Qanabi, tidak sampai di situ, dia bilang begini kepada ibunya, ibu, tolong beritahu kepada teman-temanku bahwa Al-Qanabi sudah taubat. Setelah beliau tentunya menuntut ilmu, akhirnya berubahlah semua benar-benar 180 derajat, jadi ahli Islam, ahli ilmu gitu ya. Kalian tahu teman-teman, beliau Al-Qanabi ini siapa? Beliau ini adalah murid utama dari Imam Ali bin Anas. Dan tahu siapa dia? Dia adalah guru dari para periwayat hadis yang saat ini kitab-kitabnya kita gunakan, kita rujuk. Beliau Al-Qanabi adalah guru dari Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Daud, dan lainnya. Dan beliau periwayat kitab Muwatta karya Imam Malik, dan riwayat yang dia bawa merupakan riwayat yang paling kuat menurut sebagian ulama. Aduh, apa ya, kayak benar-benar kesempatan untuk menjadi orang baik dari ahli maksiat itu sangat terbuka lebar, teman-teman. Tidak ada kata terlambat untuk bertaubat, berilmu.